Haleluya, Shalom. Puji syukur kiranya kita semua tetap dalam pemeliharaan Tuhan ya. Pada renungan singkat kali ini, kita akan mendengarkan tema yaitu pertobatan. Untuk bacaan renungan kita kali ini, kita bisa melihat dalam kitab Yehezkiel pasal 33 ayat 1-20. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup karena itu. Yehezkiel 33 ayat 19. Sejak manusia pertama jatuh ke dalam dosa, dosa dan tabiat dosa mengikuti dan menjadi bagian dalam diri manusia, sehingga kita dilahirkan ke dalam dunia dengan segala kecenderungan hati untuk selalu melakukan kejahatan. Baca Kejadian 6 ayat 5. Daud menyadari hal itu dan berkata, "Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku." Mazmur 51 ayat 7. Jadi, sesungguhnya kita ini adalah manusia berdosa yang pantas untuk menerima hukuman. Namun kita patut bersyukur kepada Allah Bapa kita yang oleh karena kasih-Nya menganugerahkan putranya Yesus Kristus untuk mati di salib. Darah Kristus mendamaikan kita dengan Allah. Kita tidak lagi menjadi seteru Allah. Kristus telah memikul dosa kita di dalam tubuh-Nya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Dalam 1 Petrus 2 ayat 24. Setelah menerima anugerah keselamatan, kita harus dengan sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan. Kita harus bertobat dari dosa. Kita tidak dapat menerima anugerah Tuhan lalu tetap tinggal dalam dosa, karena Tuhan telah mencurahkan anugerah-Nya sewaktu kita masih berdosa, dan kini dosa kita telah diampuni dan kita disucikan. Hidup dalam pertobatan itu suatu perintah, bukan sekedar himbauan. Kita harus dengan sadar meninggalkan dan menolak segala perbuatan dosa. Karena itu, mari mencermati hidup kita, hal-hal apa yang sekiranya akan menyeret kita lebih lagi jatuh ke dalam dosa. Apakah lingkungan, tontonan, atau bacaan yang negatif, serta pergaulan kita, sebab pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Dalam 1 Korintus 15 ayat 33. Dan kita bisa membaca dalam Amsal 13 ayat 20, "Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang." Semua perbuatan daging harus ditinggalkan. Galatia 5 ayat 19-21. Kita harus berhenti berbuat dosa dan menghindarkan diri dari jebakan dosa itu. Kita memang masih hidup di dunia yang penuh dosa, namun kita harus memilih untuk hidup sesuai kehendak Tuhan setiap hari. Karena pertobatan tidak dapat dilakukan hanya sekali seumur hidup, melainkan suatu proses terus-menerus dalam hidup kita. Di akhir renungan singkat ini, saya akan membacakan kata-kata penutup bagi kita semua. Jika kita tidak sungguh-sungguh bertobat, kita akan binasa. Haleluya. Amin.